Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Saya mengajak kembali kita terhubung dengan Tuhan di dalam nada dan sabda yang menguatkan dan memberkati kehidupan kita. Tuhan, ku rindu menyatakan padamu akulah anakmu, anak raja. Tuhan, ku rindu menyatakan padamu akulah anakmu, anak raja. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahmu ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahmu ku memujimu. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak diagungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak diagungkan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kami akan bersekutu dengan kebenaran-Mu Tuhan. Berbicaralah dan kami siap mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudara,
pelajaran sabda hari ini sudah sampai di Mazmur pasal yang ke-18. Mari kita terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan supaya kita semakin mengerti kehendak Tuhan untuk setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Saya mengajak saudara membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan mulai dari ayat yang pertama dari Mazmur pasal yang ke-18 ini. Nyanyian syukur Daud untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Boleh dikatakan bahwa tema dari ayat ini adalah berbicara tentang kemenangan Daud. Dia berhasil melepaskan diri dari cengkraman musuh. Musuh di sini adalah anak buah dari Saul, termasuk Saul sendiri yang selama ini mengejar dan ingin membunuh Daud. Bagaimana Daud bisa mengalami kemenangan gemilang dalam hidupnya? Apa rahasianya? Yang dilakukan oleh Daud adalah yang pertama, Mazmur 18 ayat yang ke-7 di sana dikatakan, ketika aku dalam kesesakan, dalam tekanan, dalam masalah, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Hal yang pertama yang Daud lakukan adalah berseru kepada Tuhan. Dengan kata lain, dia selalu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena Daud menyadari dengan kekuatan yang dia miliki dia tidak mampu. Sekalipun Daud dikenal sebagai pahlawan yang gagah perkasa, dia pernah mengalahkan Goliat, dia pernah mengalahkan berlaksa-laksa musuh lebih daripada Saul yang pernah mengalahkan beribu-ribu musuh. Tetapi ada sisi lemah dari Daud. Oleh sebab itu dia menyadari hal ini. Dia butuh kekuatan dari Tuhan, dan kekuatan itu hanya bisa dia dapat ketika dia membangun hubungan yang intim dengan Tuhan di dalam doa. Saudara, kalau kita ingin melalui semua hal yang terjadi dalam hidup ini, mari kita terus membangun hubungan yang intim dalam doa dengan Tuhan. Maka di sana ada kekuatan yang luar biasa yang bisa kita nikmati, sehingga kita mampu melewati setiap masa hidup ini. Yang kedua yang Daud lakukan adalah di ayat yang ke-21 dari Mazmur pasal yang ke-18 ini. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku, ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Daud terus membangun kehidupan dalam kebenaran. Kebenaran di sini berbicara tentang firman Tuhan yang Daud baca, Daud renungkan, dan Daud lakukan. Dan biarlah ini juga menjadi satu gaya hidup kita. Kita harus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah pedoman dalam hidup kita, sebagai kompas yang akan mengarahkan kehidupan kita kepada tujuan yang jelas dan berkat yang luar biasa. Mari kita terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana Daud ketika dia terus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi modal yang sangat kuat sehingga Daud mampu melewati setiap tantangan dan ujian yang sedang dia hadapi. Yang ketiga yang Daud lakukan yang menjadi pelajaran hidup yang penting untuk setiap kita, di ayat yang ke-24 dari Mazmur pasal yang ke-18 ini, aku berlaku tidak bercelah di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Yang ketiga, mengapa Daud mengalami kemenangan? Karena dia selalu menjaga diri untuk tidak melakukan kesalahan. Boleh dikatakan Daud senantiasa menjaga kekudusan hidupnya. Salah satu contoh mengapa Daud berkomitmen untuk menjaga diri supaya tidak melakukan kesalahan. Satu ketika di satu tempat, pada waktu itu Daud bersama dengan orang-orang yang mengikuti dia, berapa orang yang mengikuti dia, mereka sedang bermalam di sebuah goa, dan tidak jauh di tempat itu ada perkemahan dari tentara-tentara atau anak buah dari Saul, termasuk Saul sendiri ada di sana. Kemudian Daud bicara kepada salah seorang pengikut yang mengikuti dia pada waktu itu.
untuk masuk ke lingkungan perkemahan dari Saul. Kemudian Daud berpesan supaya jangan mengapa-apakan Saul, tetapi biarlah potong ujung jumbanya dan dibawa kepadaku sebagai bukti bahwa kamu sudah bertemu dengan Saul. Itu yang dikatakan oleh Daud. Dan singkat cerita, orang itu kemudian masuk ke perkemahan dan kemudian pulang bertemu dengan Daud. Dan orang itu menunjukkan hasil penyelidikan, yaitu guntingan ujung dari jubah dari Saul. Mengapa Daud tidak mengapa-apakan dan tidak menyuruh orang yang menyelidiki Saul di perkemahan dan berkata jangan apa-apakan Saul? Karena Daud, dia masih percaya bahwa Saul itu adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Dengan kata lain, Daud betul-betul menjaga dirinya supaya dia tidak balas dendam, supaya dia tidak berbuat jahat kepada Saul sekalipun Saul berbuat jahat kepada dia. Oleh sebab itu di ayat yang ke-24 ini merupakan komitmen dari Daud untuk menjaga diri dari kesalahan. Pelajaran hidup yang sangat penting untuk kita, mari kita juga menjaga diri. Jangan melakukan kesalahan. Hindari sebuah kesalahan yang terbesit dalam pikiran dan hati kita untuk dilakukan. Hindari semuanya itu. Terus pegang firman Tuhan. Dan saya percaya ini menjadi satu modal kekuatan dalam hidup kita untuk mengalami kemenangan menghadapi setiap masalah apapun yang terjadi di dunia ini. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Kami kembalikan segala hormat, pujian, syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.